Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 47. Cerita dimulai ketika mendengar Sorin yang memintanya untuk menceritakan tentang Jeok. Muyong berkata, ketika Tuan Muda masih kecil, dia pun pernah membentuk sebuah hubungan dengan sebuah kelompok yang dikenal sebagai Kesatria Laut Biru. Di saat itu, mereka begitu akrab bersama Tuan Muda, sampai-sampai bisa dianggap kalau mereka adalah saudaranya. Sambil menikmati makanannya, Jeok berkata, ketika aku pertama kali memasuki Jianghu ini, aku pun sangatlah terkejut ketika melihat ada begitu banyak orang-orang jahat yang berkeliaran di mana-mana. Oleh sebab itu, aku pun berpikir kalau ajaran yang diberikan oleh ayahku tentang Jianghu ini ternyata salah. Dengan mata yang berbinar, Jeok kembali berkata, tetapi ketika aku bertemu dengan kalian, aku pun kembali berpikir kalau apa yang dikatakan oleh ayahku memanglah benar. Yang aku lihat, kalian adalah orang-orang yang sangat baik di dalam Jianghu ini, dan kalian adalah orang-orang yang telah hidup di dalam kebenaran dan juga kebajikan. Mendengar itu, salah satu dari mereka berkata, begitulah seharusnya seseorang akan bertindak jika dia adalah anggota sejati Jianghu ini. Jadi, kau harus mengukir hal itu di dalam hatimu dengan sebaik mungkin agar kau bisa menjadi seseorang yang terbaik di dalam Jianghu ini. Dikisahkan mulai di saat itu, Jeok pun mulai merasa nyaman dan juga semakin dekat dengan salah satu dari mereka yang bahkan ia anggap sebagai saudara seniornya. Bahkan dengan seiring berjalannya waktu, persahabatan yang mereka jalin telah tumbuh dengan semakin dalam, sampai-sampai kemanapun Jeok pergi, orang itu akan selalu berada di sampingnya. Sebagai seorang senior, orang itu telah mengajarkan kepada Jeok bagaimana membantu dan juga menolong orang-orang yang begitu lemah ketika mereka dalam situasi yang berbahaya. Namun hal itu langsung berubah begitu saja ketika suatu hari yang paling sulit untuk dilupakan oleh Jeok telah terjadi di hadapannya. Di saat itu ia melihat kalau orang yang ia anggap sebagai saudaranya telah ditangkap oleh seniman bela diri aliansi ortodok. Lalu di antara kerumunan orang banyak, salah satu dari mereka berkata, dia bertingkah dengan begitu baik di luarnya, tetapi dia telah mencuri di balik topengnya itu. Tetapi tetap saja ini adalah pertama kalinya aku melihatnya melakukan pencurian yang seperti ini. Mereka mengatakan kalau korbannya adalah seseorang yang berasal dari asosiasi para pedagang Mighty Tiger. Namun mereka juga mengatakan kalau aliansi ortodok mungkin saja akan berusaha untuk menjaga hubungan mereka dengan Tuan Zhang. Kemudian sambil berteriak, penjaga itu berkata, kalian semua dengarkan aku baik-baik. Dia adalah seorang penjahat yang memasuki rumahnya warga sipil yang tidak bersalah dan bahkan mencuri harta mereka. Sebagai seorang seniman bela diri murim, apa yang ia lakukan adalah sebuah tindakan yang sama sekali tidak pernah dimaafkan. Terlihat orang itu langsung tersenyum ketika melihat Jeok yang berada di antara kerumunan banyak orang. Di saat itu ia mencoba untuk meyakinkan kepada Jeok kalau dia akan baik-baik saja. Namun Jeok sama sekali tidak bisa mengatakan sepatah kata ketika mendengar para penjaga yang mengatakan kalau dia akan dieksekusi dengan cara memenggal kepalanya. Beberapa saat kemudian, ketika hari sudah malam, Jeok langsung menyerang sebuah penjara tempat di mana orang itu ditahan. Bahkan ia sama sekali tidak ragu melumpuhkan para penjaga yang mencoba untuk menahannya. Sesampainya di depan kurungannya, orang itu berkata, Jeok, apapun yang terjadi, menggunakan sebuah kekuatan hanya untuk melawan mereka adalah kesalahan. Bukankah kau sudah tahu kalau mereka hanya melakukan pekerjaan yang diberikan kepada mereka? Jeok pun berkata, yang aku lakukan hanyalah membuat mereka menjadi tidur. Tetapi yang lebih penting, entah mengapa kau tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Bukankah yang melakukan pencurian itu adalah 3 orang yang lainnya? Sambil tersenyum, orang itu berkata, ada begitu banyak orang-orang yang ditipu oleh Zhang, sampai-sampai harta mereka telah diambil secara paksa. Jadi kami berusaha untuk mengambil kembali harta itu yang sebenarnya bukanlah milik mereka. Kami tahu kalau mencuri adalah sesuatu yang salah, tetapi kami sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain melakukannya. Jeok berkata, kau telah ditipu oleh mereka. Jika mereka benar-benar orang yang jujur, maka mereka tidak akan pernah menuduhmu melakukan kejahatan.
Orang itu kembali berkata, "Setelah mendengar keadaan mereka, aku pun langsung menyerahkan diriku kepada para penjaga. Akan lebih baik kalau juniorku yang bertahan daripada seseorang yang sepertiku, karena aku berpikir kalau mereka akan berguna untuk Jianghu ini. Jika kau datang ke sini hanya untuk mengajakku untuk pergi melarikan diri, maka akan lebih baik kalau kau menyerah saja. Apakah kau sadar apabila aku menghilang dari tempat ini, maka para juniorku akan diinterogasi oleh para penjaga? Dan apabila aku bisa melindungi saudaraku yang sudah bersumpah, maka seseorang yang sepertiku sama sekali tidak perlu diratapi ataupun ditangisi. Tetapi satu-satunya yang membuatku menjadi beban adalah karena aku sudah membuatmu menjadi hancur." Seketika itu juga, Jeok langsung menundukkan kepalanya karena dia begitu sedih setelah mengetahui kalau orang itu akan dipancung di besok hari. Melihat Jeok yang menangis, orang itu berkata, "Untuk apa kau menangis seperti itu, sedangkan kau bukanlah seorang anak kecil? Jadi tuangkan minuman itu sekarang juga, karena aku ingin menikmati malam ini dengan sebuah minuman yang sudah kau bawa untukku." Muyong kembali berkata, pada keesokan harinya, orang itu langsung dibunuh oleh para penjaga tepat di bawah sebuah pohon yang berada di tengah kota. Para penjaga dengan sengaja membunuhnya di hadapan banyak orang agar itu bisa menjadi sebuah pelajaran kepada para penjahat yang berkeliaran di kota itu. Tetapi aku sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Tuan Muda setelah menyaksikan kematian orang itu. Kemudian Tuan Muda langsung melemparkan pandangannya ke arah samping ketika mendengar canda tawa orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab atas insiden itu. Sambil menikmati minumannya, mereka berkata, "Malam ini kita akan meminum sebuah anggur yang paling mahal karena kita telah berhasil menyelesaikan masalah ini dengan baik. Seperti yang diharapkan kalau kebaikan yang dimiliki oleh Jianghu ini sangatlah luar biasa." Mendengar ocehan mereka yang sedang mabuk, yang aku perhatikan kalau Tuan Muda hanya bisa menghela nafas panjangnya. Kemudian tanpa pikir panjang, Tuan Muda langsung meninggalkan mereka semua tanpa menolehkan pandangannya ke arah belakang. Lalu Tuan Muda mengatakan satu hal kepadaku, bahwa tidak ada sebuah tempat untuk kebajikan ataupun keadilan di dalam Jianghu ini. Bahkan dia mengatakan kalau Jianghu hanyalah sebuah tempat yang dilumuri oleh darah dan juga kebencian. Mendengar cerita Muyong, Sorin berkata, Jeok sudah bertahan dengan rasa putus asa, bahkan dia mencoba untuk percaya pada kebenaran Jianghu ini. Namun Jianghu telah menghancurkannya dengan cara yang paling menyakitkan. Itulah mengapa pengkhianatan dan juga kemarahan yang ia rasakan kepadaku sangatlah dalam. Muyong berkata, "Wahai tuanku, aku tahu kalau aku tidak pantas untuk mengatakan ini kepadamu. Tetapi asal Anda tahu kalau Tuan Muda begitu sering mengatakan ini setiap kali dia berjalan mengitari Jianghu ini. Dia mengatakan kalau Jianghu yang diinginkan oleh ayahnya sangatlah membosankan. Tetapi apakah Anda tahu kalau orang yang ingin menciptakan Jianghu ini dengan versi yang Anda inginkan adalah dia, yaitu Tuan Muda Jeok?" Sontak Sorin hanya terdiam karena ia sama sekali tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun setelah mendengar perkataan Muyong. Cerita berpindah, terlihat Jeok langsung memasuki sebuah penjara yang berada tepat di bawah kastil itu. Dan di sana ia melihat ada begitu banyak benda-benda yang mereka gunakan untuk menyiksa para tahanan. Bahkan salah satu di dalam kurungan itu, terlihat seseorang telah tergeletak setelah mengalami penyiksaan yang sangat menyakitkan. Tepat di belakangnya Im Yung So berkata, "Dasar berengsek, pergilah sekarang juga karena ini bukanlah sesuatu yang harus kau lihat." Dengan tatapan mata yang tajam, Jeok berkata, "Katakan kepadaku sekarang juga apa yang sebenarnya kau lakukan di tempat ini." Terlihat Im Yung So menjadi gugup. Ia berkata, "Aku hanya melakukan dengan apa yang diperintahkan oleh sang pemimpin." Dia sama sekali tidak merasa puas jika hanya membunuh orang-orang yang mencoba untuk menghalanginya. Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja Jeok langsung menangkap salah satu dari tangannya. Dan di saat yang bersamaan, ia pun langsung menghempaskan orang itu ke arah bawah. Lalu Jeok langsung menarik bilah pedangnya dan bersiap untuk memotong tangan kanannya. Terdengar orang itu memohon kepada Jeok agar ia dimaafkan. Ia mengatakan kalau dia hanya disuruh oleh sang pemimpin aliansi Langit Utara. Akan tetapi Jeok sama sekali tidak ingin mendengarkan ocehannya, sehingga ia pun langsung menebaskan bilah pedangnya untuk memotong tangannya Im Yung So. Setelah memotong salah satu dari tangannya, dengan nada yang begitu dingin Jeok berkata, "Saat ini kau masih memiliki satu tangan yang bisa aku potong." Seketika itu juga Im Yung So langsung berteriak kesakitan ketika Jeok yang kembali menebaskan bilah pedangnya untuk memotong tangannya yang tersisa. Kemudian Jeok kembali berkata, "Karena kau tidak bisa menulis lagi, maka kau sama sekali tidak akan berguna lagi sebagai seorang cendekiawan."
Tetapi aku belum akan membunuhmu karena aku berpikir kalau kau masih berguna untuk hal yang lain. Namun aku sama sekali tidak tahu apakah itu adalah hal yang baik untuk dirimu ataukah tidak. Cerita kembali berpindah pada kediaman utama miner angin baru. Sambil memeriksa kondisi anak itu, Charyeon bergumam. Saat ini dia sedang tidur karena dia sudah membaik daripada yang sebelumnya. Akan tetapi Charyeon sangatlah terkejut ketika mendengar sebuah suara yang sangat familiar telah memanggilnya dengan begitu lembut. Ternyata orang itu adalah ayahnya, yaitu Jang Lichu yang sebelumnya telah ditangkap oleh keluarga aliansi Langit Utara. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung bergegas untuk mendekat kepada ayahnya. Dengan rasa bahagianya, ia pun bertanya apakah ayahnya baik-baik saja. Pada sisi yang lain, ibunya dan juga adiknya langsung berlari ke arah sang ayah karena mereka begitu khawatir dengan keselamatannya. Charyeon berkata, Jiok mengatakan kalau situasinya sangatlah berbahaya, jadi dia meminta kami untuk tinggal di tempat ini sementara waktu. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi kepada ayah? Lichu berkata, Tuan Muda telah menyelamatkanku ketika aku terkurung di dalam sebuah penjara yang berada di bawah tanah. Mendengar itu, Charyeon bergumam, bagaimana mungkin mereka mengurung ayah di bawah tanah? Jika saja tidak ada Tuan Muda, maka aku tidak tahu apa yang terjadi kepada ayah. Kemudian Lichu bertanya kepada mereka siapa seorang bocah yang terbaring di atas tempat tidur itu. Si bungsu berkata, Charyeon dan juga Jiok telah menyelamatkan anak itu dari kediaman keluarga Li Hanjang. Namun dia selalu saja merasa cemas ketika berjauhan dari Charyeon. Itulah sebabnya mereka membawanya ke tempat ini. Lichu berkata, anak itu telah diselamatkan oleh Jiok. Sampai saat ini aku sama sekali tidak tahu ada berapa banyak orang-orang yang berhutang nyawa kepada Tuan Muda. Jujur saja, aku juga sama sekali tidak tahu bagaimana keluarga kita akan membalas kebaikannya. Tetapi sebelum kita pergi, kita harus bertemu dengan Tuan Muda untuk mengucapkan rasa terima kasih kita kepadanya. Pada sisi yang lain, setelah kembali dari menyelamatkan ayah Charyeon, terlihat Jiok langsung berjalan ke dalam hutan bersama ayahnya karena ada sesuatu yang ingin dikatakan oleh ayahnya. Sambil berjalan, Sorin berkata, yang aku cium aroma darah yang begitu kuat telah menyebar di udara. Dengan tatapan mata yang datar, Jiok berkata, aku hanya membuat mereka membayar secara langsung atas semua dosa yang selama ini mereka lakukan. Sorin kembali berkata, apakah kau berpikir dengan membunuh semua orang yang layak untuk dibunuh dengan menggunakan kekuatanmu akan disebut sebagai keadilan? Jika kau melanjutkan jalan ini, maka seluruh Jianghu ini akan dibanjiri dengan darah. Mendengar itu, Jiok berkata, jika memang seperti itu, apakah kau akan menyayangi darahnya orang-orang yang seperti mereka di Jianghu ini? Terlihat Sorin hanya terdiam karena ia tidak menyangka kalau Jiok akan mengatakan sesuatu yang seperti itu. Kemudian Jiok kembali berkata, asal ayah tahu, bagiku darahnya orang-orang yang tidak bersalah dan juga darahnya orang yang lemah jauh lebih berharga. Aku akan menciptakan Jianghu ini di mana orang-orang seperti mereka tidak perlu lagi menumpahkan darah, kepedihan dan juga merasakan kesedihan. Dan aku akan membunuh mereka semua, entah itu para penjahat yang seperti Im Cheon ataupun siapa saja yang berani menghalangi sebuah jalan yang sudah aku tempuh demi menciptakan Jianghu itu. Seketika itu juga suasananya menjadi semakin dingin karena Jiok telah mengatakan segala kebencian yang ia rasakan selama ini kepada ayahnya. Sorin bergumam, entah itu kemarahan ataupun kesedihan yang terpancar di hatinya, aku pun sama sekali tidak tahu apa yang lebih besar di antara keduanya. Pada sisi yang lain, terlihat Mu Yong langsung berjalan menghampiri mereka berdua. Lalu ia berkata, wahai Tuan Muda, aku minta maaf karena aku sudah mengganggu pembicaraan Anda. Tetapi kita telah kedatangan seorang tamu dari keluarga aliansi Langit Utara. Dia datang ke tempat ini hanya untuk bertemu dengan dirimu. Terlihat Jiok langsung menyipitkan kedua matanya ketika mendengar Mu Yong yang kembali berkata. Dia mengatakan kalau mereka akan membawamu kepada sang pemimpin aliansi Langit Utara untuk bertanggung jawab atas penyerangan terhadap Im Yungso. Bukannya merasa takut, akan tetapi dengan santainya Jiok berkata, katakan kepada mereka kalau aku akan datang sekarang juga untuk bertemu dengan mereka. Namun sebelum ia pergi, ia pun memalingkan pandangannya kepada ayahnya. Lalu dengan tatapan mata yang tajam, Jiok berkata, ayah, sebelum aku pergi, apakah kau akan tetap berencana untuk menghentikanku? Ini adalah sebuah jalan yang benar-benar aku pilih dan aku sama sekali tidak akan pernah menyesalinya.
Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.